Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Asgub, Pak Nuzi, kepada yang terhormat para pelatih semuanya. Alhamdulillah. Ini pelatih semua ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ikuti terus perkembangan penyakit virus corona. Dan ternyata memang luar biasa. Pak. Kemarin dalam sehari di Italia 600 orang meninggal. Dalam satu hari 600 lebih. Ini luar biasa. Kemarin saya lihat baca di Italia korban meninggal sudah 5.000. Kemarin sore sudah lebih dari 6.000. Benar-benar luar biasa. Jadi total baru tadi malam sudah lebih dari 14.000 orang sedunia yang meninggal. Hari ini pasti nambah lagi. Nah, Bapak Ibu, mari Umi sini aja biar ya. Nah, jangan di samping Umi, di depan Umi. Ya, senior di depan biar lebih jelas. Nah, Bapak Ibu, ini belum pernah terjadi sebelumnya kejadian. Mungkin seumur hidup kita juga belum pernah alami ya. Baru sekali ini ya. Bahkan ini membulak-balikan ilmu yang sudah ada. Membulak-balikan bagaimana kita kenal suatu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sekarang dibalik Pak. Bersatu kita ketularan mati hancur. Bersatu malah kita runtuh. Berpisah malah selamat ya Pak ya. Nah, malah utuh selamat. Nah Bapak Ibu, makanya tadi saya turun ke Masjid Magbar di Jakarta. Bagaimana sekarang? Udah ada keputusan. Tadi ada di foto perintah dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang saya baca tadi baru sebatas Jakarta ya Pak ya. Jadi mulai Jumat depan ini sampai waktu yang belum ditentukan, Jumatan dilarang. Kalau kemarin baru dihimbau saja. Ya. Sekarang sudah dilarang. Bahkan sholat 5 waktu pun di masjid ditiadakan. Ya. Kalau menurut saya baca, Ketua BNPB sudah mengeluarkan perintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini masa sepi ini ditargetkan sampai 29 Mei. 2 bulan lagi ya Pak ya. Artinya apa? Sampai seminggu setelah Lebaran. Lebaran kan sekitar tanggal berapa? 23, 24, 25 ya. Mei ini jadi sekitar seminggu setelah Lebaran. Jadi artinya apa? Artinya tarawih ditiadakan. Sholat Id pun tiadakan. Bahkan kalau di Jawa pulang kampung pun tidak boleh. Makanya PT Kereta Api sudah memberikan pernyataan tidak ada penambahan kereta. Bahkan yang ada pengurangan untuk mencegah terjadinya pulang kampung. Di kampung nggak boleh. Jadi ini benar-benar luar biasa. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, jadi Kapolri sudah mengimbau kemarinnya sudah tidak ada kegiatan, tapi mulai hari Senin kemarin itu yang masih kumpul ditindak tegas. Cuma di sini berkat dibawa Ibu Abdullah sama Pak Hanuzi kita boleh ya Pak ya? Iya. Kalau di tempat lain langsung dibubarkan langsung. Bahkan saya lihat di YouTube itu yang nikahnya dibubarkan Pak. Nikah resepsi kok dibubarkan, bayangkan. Masya Allah. Yang penting kata polisi udah nikahnya udah kan, udah resmi, udah. Tamu diminta pulang. Masya Allah. Sampai seperti itu. Nah Bapak Ibu, penyakit corona ini kita harus tahu ini apa sih corona ya? Penyakit corona virus itu seperti apa sih? Kalau Bapak tahu begini, bakteri itu Pak, bakteri itu sangat kecil, hanya bisa dilihat di mikroskop, di kaca pembesar kelihatan Bapak ya, di mikroskop.
Kata kita bakteri sangat Kecil. kecil. Virus bagaimana? Virus itu lebih kecil lagi. Sama seperti kita ngelihat bakteri. Jadi virus itu paling kecil, makhluk yang paling kecil. Bahkan bakteri pun banyak dibunuh oleh Virus. Masya Allah. Begitu kecil sebenarnya virus itu. Tapi dia karena kecil jadi sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu, virus corona ini yang menginfeksi tadi kemarin sudah diberitahu ya lewat droplet, lewat air liur yang batuk. Makanya di Jakarta mohon maaf nih, kalau ada orang batuk-batuk langsung ditangkap sekarang. Langsung ditangkap oleh polisi atau ditangkap. Nah, karena kenapa langsung diduga COVID. Namanya langsung disebut suspek COVID-19. Suspek itu artinya terduga atau tersangka. Makanya saya lihat kemarin nggak ada di jalan yang batuk-batuk gitu. Di bandara pun nggak ada yang batuk. Di kereta api pun nggak ada yang batuk. Padahal biasanya di mana orang batuk di mana-mana itu. Di kereta, di bus, di bandara, di pesawat semua, bahkan di haji pun. Waduh. Banyak yang batuk. Betul Bapak Ibu? Sekarang kaget ya? Takut batuk ini, Pak. Batuk nggak ada. Mungkin yang batuk di kereta sudah diturunkan kali ya. Di bandara pun nggak ada. Alhamdulillah. Baru sekali ada kemarin batuk di pesawatnya orang. Kenapa nggak diturunkan? Itu dari pesawat susah ya. Mau dilempar. Nah, Bapak Ibu, virus ini begitu orang batuk, dia nyebar. Karena virus itu, Pak, namanya virus itu dia hanya bisa hidup melalui media. Nggak bisa terbang gitu aja, enggak. Tapi dia perlu media itu ada tempat tinggal. Tempat tinggalnya cairan itu, cairan air begitu muncrat, seret. Nah, kalau dia nempel di ubin, cairan kering kira-kira berapa jam ubin? Anggaplah 3 jam ya Pak ya. Nah, setelah 3 jam setelah cairan itu air liurnya kering, baterainya otomatis mati. Tapi waktunya masih ada sekitar 3 jam sampai dia kering, mati, airnya kering. Nah jadi Bapak Ibu, makanya bahaya kalau orang batuk tanpa disadari nempel ke tangan kita atau ke baju kita, apalagi lewat salaman, lebih parah itu. Makanya mulai sekarang tolong hindari salaman, jauh aja ya Pak ya. Misalnya kena baju, nah, kita kan nggak melihat itu. Kemudian kita orang kan nih tangan mana-mana, apalagi kena di sini kan kita sering gini. Setelah gini apa? Kebiasaan kita kan, iya kan? Atau kucek-kucek mata misalkan. Saat kucek-kucek si virusnya masuk, karena dia nggak bisa nembus kulit. Ini kulitnya manusia luar biasa, dia masuk lewat mata karena dia cairan masuk, sama-sama cairan masuk air kemana-mana, atau lewat hidung kita tarik apa langsung, sedangkan di hidung ini langsung masuk ke paru, atau lewat makanan, ya kan, habis ambil apa, komod makan lagi, masuk itu virus itu ke cairan di mulut, masuk langsung ke dalam, menyebar dia, berkembang di langsung virus itu menuju ke paru. Pinter tuh virus, tahu ya paru-paru ya. Ya ngerti itu, luar biasa tuh virus itu. Kenapa kok nggak nyerang yang kaki apa ya Pak ya? Dia langsung nyerang ke paru-paru. Di paru-paru dia membuat paru-paru mengeluarkan lendir. Jadi Cina luar biasa ini saya lihat, karena banyak korbannya. Jadi dia malah benar-benar mempelajari. Jadi si korban itu yang meninggal bedah, lihat organ tubuhnya, ternyata yang dihantam paru-paru. Jantungnya utuh, apanya utuh, otaknya utuh, tapi paru-parunya telah dibelah, kaget, penuh dengan lendir. Bayangkan, paru-paru itu Pak tempat alveoli. Alveoli itu tempat menghisap oksigen. Alveoli tertutup oleh lendir.
bagaimana orang bisa napas, kehabisan Oksigen. mati. Kita 5 menit aja nggak napas mati, Pak. Iya kan? Nah, jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, masa penyebaran ini dari jarak tertular sampai dia tewas itu 14 Hari. hari. Cepat, ini luar biasa. Penyakit namanya masa inkubasi. Inkubasi ini perkembangbiakannya luar Biasa. sangat cepat sekali. 14 hari itu luar biasa cepat. Makanya pemerintah memberi perintah 14 hari, waktu itu kan masih 14 hari ya. Iya. 14 hari tidak boleh kemana. Mana? Tapi ternyata nggak mudah itu, nggak bisa. Orang 14 hari kan 2 minggu, ada yang perlu makan ke warung, betul Pak? Ada lagi yang kerja. Kalau pegawai negeri saya nggak kerja tetap gaji. Kalau swasta bagaimana? Apalagi yang bukan pekerja kan, yang dagang, nggak dagang ya bisa bangkrut, betul nggak? Itu nggak punya ruang makan. Mau nggak dagang bagaimana? Nah, jadi udah dilarang tetap aja memang susah karena ini masalah nyawa hidup juga, nggak makan 2 minggu mati juga ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Nah, jadi masih pemerintah di stop, lockdown, berhenti semua kegiatan itu untuk pemisahkan yang tertular langsung nampak langsung pada Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi itu sulit. Makanya sekarang pemerintah lebih tegas. Kemarin baru anjuran nggak didengar, sekarang perintah. Kata Kapolri, bagus Kapolri, tegas. Bubarkan yang kumpul. Kalau tidak mau dibubarkan langsung ditangkap, bawa langsung ke markas polisi. Iya Pak ya. Nah, bagus itu tindakannya tegas. Nah Bapak Ibu, bahkan BNPB menargetkan bukan 2 minggu, tapi 2 bulan ini. 2 bulan. Jadi diperkirakan oleh BNPB ini masa kritis ini akan terus berlanjut. Dia sudah ngitung ya Pak ya, dengan dari beliau ini diperkirakan baru akan redup ini tanggal 29 Mei. Kita perintah Ketua BNPB semua kegiatan akan dihentikan sampai tanggal 29 Mei. Sekarang kaitan kita dengan Mahatma. Betul? Betul. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai warga negara yang baik harus ikuti perintah pimpinan. Betul? Ya. Apalagi ini perintah Allah, atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuhi Allah, Rasul dan para pemimpin, wajib itu Pak. Kita pemimpin ini siapa? Pemda, Pemprov, pemerintah pusat negara ya Pak ya, Presiden. Itu Bapak Ibu. Para pemimpin negara kita, pemimpin daerah sampai tingkat kabupaten sudah mengeluarkan instruksi sama. Semua kegiatan Hentikan. Bahkan yang lebih dasar bukan kegiatan biasa, sampai ibadah pun Dihentikan. ini nggak pernah kejadian sebelumnya ini. Betul? Waktu zaman PKI aja orang masih boleh sholat Jumat ya Pak ya? Betul Bapak Ibu? Ini benar-benar luar biasa. Apalagi kegiatan-kegiatan cuma majelis taklim, kegiatan arisan, itu semua harus stop. Kita ikuti perintah pemerintah. Makanya kegiatan Mahatma tolong dihentikan dulu ya. Sampai target lah 29 Mei. Tapi kita berdoa sama Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan musibah yang menimpa dunia ini bukan negara kita tapi sedunia. Mudah-mudahan bisa segera diatasi. Terutama di Indonesia mudah-mudahan bisa cepat selesai. Syukur-syukur nggak sampai 29 Mei sudah Selesai. syukur ya Pak ya. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Apa ada harapan cepat? Bisa, karena di Cina pun penyakitnya sudah selesai. Di Wuhan sudah, di Cina itu sudah bisa dikatakan nggak ada lagi yang kena. Sudah tamat, sudah selesai. Alhamdulillah. Makanya sekarang dokter mereka
dokter-dokter Cina ahli itu dikirim ke seluruh dunia sekarang Pak. Ada yang banyak yang ke Amerika, paling banyak ke Italia sekarang, karena korban paling banyak di Italia, ke Eropa, ke Italia, ke Amerika, juga ada yang ke Indonesia. Dan kita bersyukur pemerintah kita, pemerintah Cina itu baik juga, bukan cuma dokter tapi peralatannya pun dikasih sampai satu pesawat Hercules kemarin Pak. Kita lihat di video itu pesawatnya sampai jatuh luar biasa itu. Alhamdulillah. Tadinya pemerintah kita nggak punya alat APD, itu sangat kurang sekali alat perlindungan ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah, tapi masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Makanya saya kasihan lihat dokter itu, udah 7 orang dokter meninggal Pak. Dokter spesialis, bahkan ada di antaranya yang profesor, gara-gara tularan. Karena mereka akan langsung berhubungan dengan pasien. Nah, jadi Bapak Ibu hentikan dulu kegiatan sampai dengan kabar selanjutnya. Target 29, tapi syukur bisa lebih cepat. Jadi seandainya bisa lebih cepat, ya kita bersyukur ya Pak ya. Berarti kalau sudah selesai, tentu dari Majelis Ulama Indonesia pun memberikan fatwa. Jumatan diperbolehkan kan? Betul Pak? Nanti kalau udah gitu nanti Pak Asgub akan memberitahu, memberi kabar. Makanya telepon Bapak harus ada di, sudah punya data? Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana selama kita lockdown ini, kita diam di rumah? Ya mereka harus tetap latihan. Karena latihan untuk menjaga kesehatan. Bagi dalam kondisi seperti gini kita harus benar-benar kuat, betul Pak? Nah, kalau lemah kita diserang lagi. Jadi latihan tetap, tapi di rumah masing-masing. Seminggu cukup 2 hari. Kalau lebih boleh nggak ya? Boleh, lebih bagus ya Pak ya. Tapi paling tidak seminggu di rumah sendiri lah latihan. Memang jauh lebih berat latihan sendiri. Berat Pak, latihan sendiri itu sangat-sangat berat. Berarti bagaimana kita lagi latihan, tiba-tiba di TV ada acara sinetron. Baru 2 langkah, baru 2 jurus, sinetron nih. Apalagi cerita silat ya Pak ya. Nah, udah nonton dulu dah. Akhirnya habis nonton lupa latihan. Berat Pak, berat sekali. Atau lagi latihan, istri manggil ya Pak ya, atau suami manggil, waduh saya ngalami berat, saya latihan berat, benar-benar berat di rumah. Alhamdulillah. Atau ada tamu dan sebagainya. Nah jadi selama lockdown ini pun usahakan jangan terima anjuran pemerintah, jangan terima tamu, karena kita nggak tahu tamunya itu bawa virus atau tidak. Jadi jangan terima tamu. Alhamdulillah. Pak, bagaimana hukumnya secara agama nggak terima tamu? Nabi perintahkan muliakan tamu. Bapak tahu artinya tamu apa? Menurut Islam? Nah ini pengertian Islam sama apa dengan Indonesia beda nih. Kalau di Indonesia pengertian tamu itu setiap orang yang datang disebut tamu. Kalau menurut Islam tamu itu bukan begitu. Tamu itu harus muliakan. Tamu itu siapa? Orang. Kalau menurut Islam tamu itu orang yang datang ke rumah kita dan kita terima dia sebagai tamu. Nah, baru jadi tamu. Makanya kalau di Arab itu Pak, kita datang atau orang datang, namun belum tentu diterima. Kalau dia nggak mau menerima tamu itu ditolak. Kalau ditolak berarti dia bukan tamu. Jadi kalau di kita kan siapa yang datang semua diterima. Kalau di sana jangan coba-coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Saya ada ini. Oh, maaf. Saya nggak nerima tamu. Ditolak. Karena setiap tamu itu di sana dimulia. Jadi boleh kita nolak orang datang, boleh. Kita nggak nerima tamu. Jadi dia dianggap bukan tamu. Begitu kita anggap dia tamu, udah harus langsung dimuliakan. Alhamdulillah. Jadi yang datang alhamdulillah. Tapi hati-hati jangan nolak yang lagi utang ya Pak. Ya lagi utang, ntar dulu. Wah
gawat. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang ngutang boleh ditolak ya Pak ya. Tapi yang nagih ya bayar Pak. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, subhanallah. Nah, jadi demikian, dan tolong sampaikan sama semua anggotanya, terus latihan di rumah. Walaupun berat, sangat-sangat berat, tapi latihan. Walaupun mungkin nggak penuh ya, cuma separuh jurus ya, yang penting ada latihan. Kenapa? Karena latihan Mahatma ini, latihan nafas, itu membuat keringat kita keluar. Dan Bapak Ibu perlu diingat, dia virusnya nyerang paru, mengeluarkan lendir. Dengan kita keringat, lendir itu akan keluar, paling nggak kering gitu. Jadi dengan latihan pernapasan ini sebetulnya mencegah virus, bikin mati virus tersebut. Cuma yang jadi masalah, pemerintah kan nggak ngerti masalah ilmu pernapasan. Yang dia tahu pokoknya kumpul, tutup, tangkap. Betul Pak? Betul. Polisi nggak ngerti, pemerintah aja nggak ngerti, bagi cuma polisi ya Pak ya. Yeah. Tentara nggak ngerti, mereka hanya menjalankan tugas. Pokoknya kumpul, tangkap aja. Padahal ini untuk kesehatan. Nah, jadi daripada ribut-ribut kita latihan di rumah masing-masing. Sampai ada kabar tapi target 29 Mei itu sudah ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Kecuali pun kalau ada kabar selanjutnya. Kadang-kadang Indonesia suka aneh Pak. Negara lain sudah reda, kita tetap aja. Ini aneh. Seperti Krisman dulu ya. Krisis moneter semua sudah selesai. Korea selesai, Malaysia selesai, Indonesia tambah parah. Ini rada aneh Indonesia ini ya Pak ya. Nah, jadi target 29 Mei. Ya syukur-syukur lebih cepat, tapi jangan kaget kalau tiba-tiba malah semakin panjang. Parah bisa jadi. Kenapa? Karena ya mengertilah di kita ini birokrasinya nggak karu-karuan ya Pak ya. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah baik, demikian, jadi sudah jelas, ditunda dulu. Sore ini mau ada kegiatan kumpul pun diadakan, jangan ya, nanti mengundang masalah. Kita dukung pemerintah ya Pak ya. Kita dukung. Tapi ingat latihan di rumah ya, untuk menjaga stamina. Alhamdulillah. Jangan ketemu orang sekarang, hindari jabat tangan. Untuk sementara inilah ya, kebiasaan Mahatma salaman rangkul-rangkul kalau bisa hindari dulu, untuk paling nggak sampai kasus ini selesai. Nanti setelah ini ya kita rangkul lagi. Ya, setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tapi ingat, ini bukan karena takut sama penyakit, bukan ya. Kita nggak takut, tapi kita harus waspada. 3 hal kemarin, jangan takabur ya, jangan merasa kuat, sehat, jangan takut, dan juga jangan emosi, jangan marah-marah ya. Alhamdulillah. Baik, demikian Bapak Ibu penjelasannya. Untuk masalah ini mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau belum jelas atau mau disampaikan, monggo silakan.